Hey guys, it's me again, Leonardo Edwin. What up? Selamat datang di Luang Prabang, mantan ibu kota Laos yang sudah menjadi situs warisan UNESCO. Banyak sekali yang bisa dipelajari di kota ini, contohnya perpaduan arsitektur antara Prancis dan Laos. Kalau kita keliling Luang Prabang tuh rasanya kayak kembali lagi ke tahun 80-an, 90-an karena vibes-nya gedung-gedung kayak gini dan masih terawat banget sampai hari ini. Selain itu, kota ini juga sangat kuat akan spiritual. Aku bakal jelasin lebih lanjut di akhir video. Dan terakhir, mungkin kalian tahu Laos adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak memiliki laut, tapi Laos sangat terberkati dengan Sungai Mekong. Konon katanya ada beberapa naga yang tinggal dan tidur di dalam Sungai Mekong yang melindungi kota Luang Prabang ini. Apakah benar? Mari kita cari tahu. Let's go! Selamat pagi, hari ini kita bakal explore kota Luang Prabang. Ini adalah kota yang sangat cantik sekali, sudah masuk ke dalam salah satu old town yang ada di list UNESCO World Heritage. Setelah kemarin 2 hari kita di kapal di Sungai Mekong, untungnya kita dapat fasilitas hotel yang sangat enak di sini. Ini adalah Sofitel Luang Prabang. Kita sudah istirahat dengan baik semalam dan langsung aja kita explore Luang Prabang. Ayo. Sabaidi, halo. Hey. Kita mulai explore kota Luang Prabang. Dan what a better way to explore the city dengan sepeda. Untungnya resort kita ada peminjaman sepeda gratis. Stop pertama kita adalah Wat Manorom. Ini adalah sebuah temple yang dibangun pada abad ke-14 dan tempat diletakannya Prabang Buddha pertama di kota ini. Dulu nama kota ini adalah Sieng Tong, dan akhirnya setelah Prabang Buddha diletakkan di tempel ini, kota ini berubah nama menjadi Luang Prabang yang kita kenal sampai hari ini. Dari yang aku baca, Prabang adalah sesosok Buddha yang sangat diagungkan di daerah ini, dan di depan tempelnya kalau kalian bisa lihat ini adalah kisah hidupnya Sang Prabang. Aku belum pernah ke satu kota di mana vibes-nya tuh kayak masih di tahun 80-an, 90-an. Yang berbeda hanyalah mobil-mobilnya dan HP-nya kelihatan kayak udah zaman sekarang gitu. Tapi kayak dari jalan, dari gedung-gedungnya, bangunannya, itu vibes-nya masih di tahun 90-an. Karena ini udah terproteksi oleh UNESCO World Heritage juga, jadi mereka nggak bisa sembarangan ngutak-atik bangunannya gitu. Tapi ini bener-bener klasik banget. Kalian bisa lihat banyak sekali arsitektur Laos campur Prancis, karena dulu sempat ada pemerintahan Prancis di sini. Di Luang Prabang ada sekitar 35 monasteries atau temple atau kuil tempat para biksu itu tinggal. Nah, aku sudah bergeser ke Wat Pramahathat. Di sini ada sebuah lukisan yang menceritakan dongeng Laos pada zaman dulu, di mana ada seorang kinari atau setengah manusia setengah burung yang bernama Manohra. Ini dia sosoknya. Beliau ditangkap oleh seorang hunter dan dinikahkan dengan pangeran yang bernama Sudana. Nah, karena sang istri bukan sepenuhnya manusia, rakyat pada komplain karena, aduh, ratu kita tuh bukan sepenuhnya manusia gitu, setengah burung. Jadi seakan-akan kedatangan sang istri raja itu membawa pertanda buruk kepada kerajaannya. Singkat cerita, karena sakit hati, Manohra pulang ke kampung kerajaannya, dan sang pangeran, Sudana, mencari sang istri selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari, sampai akhirnya ketemu. Akhirnya karena perjuangan sang pangeran mencari sang istri selama itu, pernikahan mereka dilangsungkan dengan izin dari ayahnya Manohra. Dan mereka hidup berbahagia selamanya. Di belakangku ini adalah The Royal Palace, sebuah istana yang dibangun pada zaman kolonial Prancis di tahun 1904, diperuntukkan untuk kediaman sang raja kerajaan Laos pada saat itu. Tempat ini dipilih karena di belakangnya itu langsung tembus ke Sungai Mekong, jadi ketika ada tamu kenegaraan yang istimewa datang ke sini, langsung disambut dari sisi belakang istana ini.
Nah, lalu pada tahun 1975, ketika Partai Komunis berhasil memerdekakan Laos, tempat ini berubah menjadi National Museum sampai hari ini. Jadi sudah tidak aktif lagi sebagai istana kerajaan. Top kita berikutnya adalah Museum Hean Chan. Hean adalah rumah dalam bahasa Laos dan Chan adalah nama pemilik rumah ini, seorang nyonya yang suka sekali bercocok tanam. Itulah kenapa di sini banyak sekali tumbuhan-tumbuhan eksotis yang kadang jarang ditemukan di daerah sini. Nah, bangunan berkayu atau rumah dari Nyonya Chan ini sangat menarik karena arsitekturnya asli Laos tradisional sebelum era kolonial dan masih berdiri sampai hari ini. Kita bisa lihat bangunannya adalah sebuah rumah panggung dengan kafe di bawahnya dan museum di atasnya hari ini. Habis dari museum di atas, kita turun untuk menikmati minuman yang ada di kafe di bawahnya. Teh bunga telang. Teh bunga telang, makanya warna ungu ya. Aku pesen es kopi biasa guys. Kopi Laos juga enak nih. Wow, warnanya bagus banget. Cakep ya. Cheers. Pelajaran yang aku dapat dari museum visit kali ini adalah ternyata Laos tuh nggak beda jauh sama Indonesia. Dilihat dari budayanya tuh rumahnya mirip banget. Rumah panggung pakai full kayu. Sebelum kolonial masuk itu baru ada batako dan semen. Tapi sebelum itu masih tradisional, bener-bener full kayu. Bahkan kamarnya tadi juga sangat tradisional. Dari alat masaknya mirip, kompornya juga pakai tungku. Tadi juga ada beberapa alat musik yang mirip banget sama Indonesia, itu kayak gamelan mirip banget ya. Terus ada kolintang juga. Terus sebenarnya ini tuh mirip rumah panggung di Sumatera Selatan. Struktur bawahnya tuh ada kayu dan di atasnya baru rumah gitu guys. Ini di bawah duduk di kafe kita bisa lihat semua kerangka dari bangunan ini bener-bener nggak pakai semen sama sekali. Jadi semuanya kayu, atas kayu, kerangka kayu semua. Mirip banget ya sama di Indonesia ya? Iya mirip banget. Waktu sudah menunjukkan jam 12:30, kita mau makan nasi goreng keberapa di trip kali ini? Udah banyak banget makan nasi goreng. Cuman yang spesial adalah ini ada crispy porknya. Mari kita makan bro. Kalau dari visual sih nasi gorengnya kelihatan nasi goreng biasa aja. Iya. Wangi. Ada wangi apa ya? Kayak ikan asin ya? Ada wangi ikan asin ya? Kayak comfort food. When traveling in ASEAN countries, carilah nasi goreng. Jadi kita ada di pinggiran Luang Prabang. Di sini kalian lihat ada sungai. Ini bukan sungai Mekong guys, tapi sungai Nam Khan. Jadi ini anakan sungai Mekong dan dia bakal keluar nanti arusnya itu ke sungai Mekong. Kalau kalian lihat di Laos ini banyak pegunungan-pegunungan cakep. Apalagi besok kalau di Phan Vieng itu lebih bagus lagi pegunungannya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti bhagwan yuno bhagwana saya mangkala diwa saya maha mukun. Bola bagian setia tadi barisa samparati dekane kala sampati. Habis makan kita balik ke hotel untuk istirahat sejenak dan barusan aku dapat kesempatan untuk melakukan ritual baci. Ini adalah sebuah ritual pemberkatan ya. Biasanya dilakukan orang Laos ketika ada hari-hari besar seperti pernikahan atau ulang tahun atau sekedar untuk memberi pemberkatan itu juga bisa. Menariknya ritual baci ini adalah campuran dari animisme dan Buddha. Jadi doa-doanya secara Buddha, tapi mereka juga percaya bahwa ada sekitar 32 spirit atau roh yang dipanggil untuk masuk memberkati 32 organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tadi ketika imam dan para tetua adat mengikat tali ini ke dalam tanganku, mereka juga sambil membacakan
doa. Jadi ini tuh ibaratnya kayak gelang berkat gitu loh. Ngomong-ngomong, hotel tempat aku stay selama di Luang Prabang, Sofitel, ini sudah masuk ke dalam UNESCO World Heritage. Kalian bisa lihat ini gedungnya masih asli. Dulunya ini adalah tempat tinggal atau kediaman dari seorang gubernur pada masa kolonial Prancis. Sekarang saatnya nyebur setelah 2 hari melihat warna Sungai Mekong. Oh, kalau kalian belum nonton videonya, kalian bisa nonton di sini. Kita naik kapal 2 hari selama di Sungai Mekong untuk sampai di Luang Prabang, guys. Nyebur dulu. Oke, saatnya makan malam. Kita makan di hotel aja. Ini sebenarnya malam kedua kita di sini dan kemarin kita udah cobain kayak nasi tumpeng plus banyak banget lauk khas Laos. Itu enak banget, guys. Bener-bener enak banget. Dan bener-bener mirip Indonesia ya. Iya. Beberapa makanannya kayak pepes, kari juga. Ada lap juga. Lap itu adalah kayak kayak saladnya mereka. Dan itu rasanya Bali banget karena pakai Serai sama potongan cabe. jadi kayak sambal mata gitu. Betul. Enak banget. Oke, mari kita coba appetizer kali ini. Ini spesial dibuat langsung oleh Chef Mawang. Menariknya, chefnya adalah orang Bali. Yes, betul sekali. Sudah keliling dunia menjadi chef dan sekarang lagi ada di Luang Prabang. Aku nggak terlalu makan mayonnaise sebenarnya, tapi ini enak. Ini base-nya pakai sorghum dia. Oke, sudah sampai di saat yang ditunggu-tunggu. Ini adalah main course, Beef lemongrass. beef lemongrass. Ini bener-bener beefnya tuh ditusuk kayak sate tapi pakai serai. Wah, asli. Cakep Wangi banget ya. Dan secara plating, kalau orang suka serai, ini fix suka. Iya, wangi banget. Coba. Ini dagingnya tuh agak keras ya. Iya. Jadi aku potong barusan dan terlihat masih merah. Cuman kayaknya kalau medium rare tuh nggak pernah sekeras ini gitu. Barusan chefnya datang dan jelasin bahwa di sini tuh nggak ada sapi ternyata. Tapi ternyata buffalo, kerbau Alias guys. kerbau. That explains kenapa ini alot dagingnya. Jadi kalau kalian belum pernah cobain kerbau, mungkin rasa itu mirip sapi, tapi teksturnya tuh sedikit lebih alot, Ya. bahkan jauh lebih alot ya dibandingkan sapi. Mungkin ibaratnya kayak makan daging sapi yang udah kematangan. Betul. Sampai bersih. Ini bahkan serehnya aku juga jilatin. Saking sukanya sama sereh aku. Kayak ingat zaman kuliah dulu sering masak rendang pakai sereh. Serehnya aku. BTW, ini MVP malam ini. Aku minum koktail, nggak tahu namanya apa, tapi menggunakan bir Laos dan dibalik birnya. Ini aku bukan pertama kali minum ini karena temanku yang di China itu kan banyak kan orang Laos, jadi udah pernah dikasih dan pernah nyobain juga. Ini enak banget asli. Sebuah koktail. Jadi memang mengandung alkohol, tapi rasanya dalamnya tuh ada campuran lime, ada nggak tahu dicampur apa lagi, cuman rasanya nggak cuman bir doang, tapi enak beneran. Sampailah kita di saat yang ditunggu-tunggu. Ini adalah dessert. Ini adalah brownies dan di atasnya ada coconut ice cream. Terus ada potongan buah juga. Enak banget. Browniesnya masih hangat. Ditambah coconut ice cream. Wah. Coconut ice creamnya enak banget. Ini MVP sih. Atasnya ada ini Elsa, punyanya Elsa. Elsa. Coklat ya? Bukan, Kayak sugar. enggak juga. Gue coba deh. Ada wangi nabati. Iya ya? Hmm. Apa ya? Nggak tahu, hanya chefnya yang tahu. Iya. Bukan coklat juga guys. Tapi perpaduan ini Enak. aduh, enak banget. Kacau. Buat nutup hari ini enak banget. Wah, beneran seenak itu.
Selamat pagi, hari kedua di Luang Prabang kita sewa motor karena kita bakal explore alamnya hari ini. Lumayan jauh dari kota, sekitar 1 jam naik motor barusan. Kita lewatin banyak sekali persawahan dan rumah-rumah dan vibes-nya bener-bener kadang kayak di Bali, kadang-kadang itu kayak di NTT karena di pinggir jalan itu pada jual kain tenun guys. Dan ini kita udah sampai di Guangxi Waterfall, ini adalah curug, itu lain tanah Sunda, ya sangat populer di kalangan turis dari Tiongkok karena bener-bener secantik itu air terjunnya, nanti kalian bakal bisa lihat. Ini mini van banyak banget di sini karena pada disewa-sewain gitu loh. Ada day trip dari Luang Prabang kota. Cuman memang paling murah itu sewa motor. Itulah kenapa kita sewa motor. Sehari itu kurang lebih 150.000 kip atau sekitar 100.000 rupiah. Jadi masih oke. Tiketnya kita bayar sekitar 60.000 kip, 40.000 rupiah. Barusan kita naik bagi gitu karena ternyata dari parkiran tuh lumayan jauh dan menanjak. Nggak tahu kenapa motor dan mobil itu nggak bisa naik. Mungkin takut membludak ya, soalnya jalannya kecil. Dan begitu masuk ke pintu masuk air terjunnya, menariknya di sini tuh ada penangkaran bear atau beruang. Jadi ini di belakangku ada 2 ekor beruang bulan ya, moon bear. Mereka adalah salah satu dari 2 spesies beruang asli Laos. Jadi ada sun bear dan ada moon bear. Nah, ini di belakang umurnya 21 tahun dan 20 tahun. Beruang-beruang di sini itu bukan dipertunjukkan ya. Jadi memang ada organisasi namanya Free the Bears yang menyelamatkan beruang-beruang di sini karena mereka diperdagangkan secara ilegal di Laos. Jadi sampai hari ini masih banyak sekali beruang-beruang yang ditembak mati di hutan dan diperjualbelikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, melaporkan langsung dari Guangxi Waterfall. Di depan kita sudah terletak sang air terjun yang indah dan cantik sekali. Apakah kalian siap? Nah, di sebelah air terjun persis ada sebuah tangga menuju ke atas. Di atas itu ada viewpoint lagi guys, dan view-nya kayaknya bagus juga. Dan infrastruktur di sini tangganya juga udah bagus, ada kotak sampah juga. Pokoknya keren banget, let's go! Setelah 600 anak tangga kita sampai di atas, ternyata di sini ada cafe. Ini konsep kafenya itu kayak cafe di rumah pohon gitu guys. Kalau masuk ke atas itu bayar lagi 30.000 kip seorang. Dan di sini juga ada outbound olahraga, itu zipline, bayar lagi $25 guys. Kita udah selesai di Guangxi Waterfall. Menurut aku ini worth it ya, walaupun jaraknya sekitar 20 km atau kurang lebih 1 jam dari kota Luang Prabang. Tapi kalau kalian belum ke Guangxi Waterfall, berarti kalian belum ke Luang Prabang. Ini beneran cantik banget sih menurutku. Tempat wisata ini dibungkus dengan sangat indah. Ada kafe-kafe, ada tempat lucu-lucu, ada penangkaran beruang, dan baliknya kita dilewatin satu jalan ini serasa di Kebun Raya Bogor. Cantik sih, wajib datang ke sini kalau kalian ke Luang Prabang. Setelah 1 jam motoran balik, kita udah balik ke kota Luang Prabang dan waktunya makan siang. Ini Michael nemu aja restoran di tepi gang. Ini aku pesen kayak pat krapau gitu. Jadi memang Thailand sama Laos ini makannya mirip-mirip ya. Rasanya juga mirip-mirip sih. Aku pesen babi goreng, pakai telur ceplok. Wah. Tadi kita mau pesen kangkung, cuman lucunya di sini kangkung mahal banget. Jadi 1 porsi kangkung itu dapat 2 ini. Iya. Apa? Enak, pedas. Dan kita dapat sup juga. Enak loh supnya. Enak. Sup kaldu.
Habis makan, kita pergi ke salah satu tempat bersejarah yang ada di Laos, di Luang Prabang tepatnya. Ini namanya Ukso Visitor Center, dan di sini kalian bisa ngelihat beberapa ranjau bom, di mana waktu itu terjadi perang di kawasan Indochina, itu meliputi Vietnam, Laos, dan Kamboja. Tapi Laos adalah target utama dari Amerika dan dijatuhkan sekitar 2 juta ton bom. Dan 30% dari 200 juta ton itu jatuh tapi tidak meledak. Dan sampai sekarang itu mengancam orang-orang yang tinggal di Laos ini, guys. Tugas pemerintah Laos sampai dengan hari ini adalah membersihkan area-area yang terkontaminasi dengan bom ini. Sampai hari ini masih banyak, guys. Di sini kita bisa lihat immediate goals adalah ini, membersihkan area, eliminasi kematian, dan long term goalnya tentunya adalah membersihkan 100% negara Laos dari bom-bom ini. Ini adalah salah sedikit dari alat-alat yang dipakai, metal detector, dan ini nggak cuman alat-alatnya, masih banyak sekali. Di sini kita bisa lihat salah satu contoh bom yang paling mematikan. Ini adalah cluster bomb yang dalamnya tuh ada banyak sekali bom bis. Bola-bola kecil ini disebut dengan bom bis karena masing-masing itu satu bom. Jadi bayangin ketika ini dijatuhkan dari udara, ini tuh pada mencar gitu ke banyak tempat dan akan meledak. Kalian bayangin sebanyak apa ledakan yang terjadi dari satu cluster bomb ini aja. Luar biasa, ngeri. Saatnya makan malam dan kita pilih salah satu restoran di Old Quarter. Ini spesial banget karena kita makannya adalah kayak tumpengnya Laos ya. Very traditional, namanya adalah Pakawang. Dan ini adalah makanan yang disajikan kepada raja pada zaman kerajaan Laos. Nasi di tengah dan sekitarnya lauk ya. Iya, betul. Tapi yang buat beda nasinya nih. Nasi di sini tuh mereka pakai sticky rice, guys. Jadi bentuk nasinya itu nasi ketan. Jadi lebih lengket, nggak selembut nasi kita ya. Teksturnya juga dry. Dan lagi-lagi ini spesial banget, dagingnya kita dapat daging kerbau. Buffalo. Jadi mirip banget sama sapi, cuman agak lebih alot aja. Tapi yang ini karena dipotong tipis, jadi enak. Dan juga kayaknya masaknya butuh rempah yang banyak supaya baunya nggak terlalu kencang. Nah, yang buat beda adalah ini karinya ya. Karinya warnanya lebih ke pink. Ini daging babi. Dan ini rasanya manis. Betul. Manis banget rasanya. Ini rasanya tes baru ya? Ya, tes baru. Katanya ini adalah the OG Laotian curry. Jadi kari tradisional Laos yang benar-benar Laos banget. Kalau mungkin yang kemarin kita coba kan agak lebih Thailand gitu ya. Ini adalah championnya, sambal. Namanya Jau Nam Po. Ini tuh campuran, ada cabai ditumbuk, terus lumayan kenceng terasinya, terus ada bawang-bawangan. Ini sambal terenak yang pernah aku coba di Laos sejauh ini. Enak banget. Terasinya tuh lebih kenceng dari Indo ya. Iya, lebih kenceng terasi daripada bawang. Jadi hampir makan kayak terasi doang, cuman pedas gitu. Baru tahu juga ada sambalnya karena selama ini kita makan bubuk. Betul. Sambalnya pedas banget. Tapi sekarang kita akan tutup dengan yang manis-manis, bro. Yes. Ini ada dessertnya. Mirip lupis kan? Ini di Indonesia juga ada nih. Manis, kalau kenyal, dibalut dengan parutan kelapa. parutan kelapa, benar. Kalau di Indo mungkin kita makannya pakai gula merah ya. Kalau di sini dia udah manis, jadi kayaknya kalau tambah gula merah jadi lebih manis lagi. Total sambal. Selamat malam, sekarang jam 9 malam dan aku mau ajak kalian buat keliling ke night market di Luang Prabang. Ini lumayan rame, tapi nggak serame yang aku bayangin ternyata. Ini siang hari tuh jalan tempat kita lewat ya, karena National Museum di sini. Terus di situ adalah Old Quarter-nya. Jadi siang hari ini dipakai untuk jalan dan malam ini steril untuk jual beli dengan tenda. Aku mau beliin dulu, ini adalah coconut pancake. Harganya 10.000 kip atau sekitar 6.000-7.000 rupiah. Sabaydi. One please. Kopcai. Pertama kali nyoba nih.
Mari kita coba ya, kecil-kecil gini. Enak. Enak banget. Wangi banget kelapanya. Dan ini tuh dalamnya kayak mochi. Jadi lembut. Dan luarnya garing guys. Crispy. Ini memang dalamnya tuh adonannya tuh kayak setengah matang, Le. Jadi karena ini base-nya coconut, di Indonesia tuh rasanya mirip sama kue pancong gitu, cuman beda bentuk aja, guys. Masuk ke sini tuh udah nggak ada makanan. Makanan ada di ujung situ dan di ujung sini. Kebanyakan pernak-pernik sih. Jadi kalau kalian pernah ke night market di Thailand, kurang lebih kayak gini. Atau di Bali juga mirip kayak gini juga. Karena banyak sekali oleh-oleh khas daerah. Yang ini mirip banget sama kain tenun NTT loh. Motifnya juga sangat mirip sekali. Ya nggak sih? Coba warga NTT komen di bawah ya. Mirip sekali kain tenun yang di NTT. Dan by the way, kalau kalian dengar di sini banyak sekali orang yang ngomong Mandarin. Karena sekarang Laos itu udah terkoneksi dengan Tiongkok langsung pakai kereta api. Karena berbatasan langsung, jadi dari Vientiane, ibu kota Laos, itu bisa langsung ke Kunming. Ini juga ada kain-kainan guys. Ini adalah baju tradisional, pakaian tradisionalnya Laos. Bagus banget, aku pernah lihat dipakai ya. Di tarian tradisional. Dan ini mirip banget sama yang di Myanmar juga kayak gini, kurang lebih. Guys, ini ada sesuatu yang menarik banget, tapi aku nggak berani nyoba karena lumayan serem ya. Ini adalah arak tradisional Laos yang dibuat dari rendaman dari hewan-hewan ekstrim kayak kalajengking, kobra, dan kelabang. Aku nggak berani guys. Yang segar-segar untuk menutup malam ini, aku baru aja beli jus. Ini adalah banana plus alpukat. Ada banyak banget buahnya di sini, tinggal pilih aja. Kombinasinya ada lebih dari 50-an guys. Tinggal pilih aja. Cuman kayaknya kurang manis. kita pesen yang no sugar. Jadi aneh banget rasanya. Nggak ada gula. Tapi nggak apa-apa, karena manisnya ada di yang nonton video ini. Iya. Selamat pagi, ini adalah hari terakhir kita di Luang Prabang. Sekarang belum jam 6 pagi dan ini sangat menarik. Masih gelap tapi orang udah rame berkumpul di sini, duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena sebentar lagi kita akan menyaksikan almsgiving ceremony, di mana biksu-biksu itu datang dengan jumlah yang lumayan banyak dan mereka akan diberikan makanan atau persembahan dari warga di sini yang duduk di pinggir jalan. Kenapa seperti itu? Karena menurut kepercayaan di sini, biksu itu tidak boleh jajan dengan uang mereka. Karena mereka tidak punya uang. Nah, karena itu persembahan hanya dari warga sekitar. Jadi di sini juga ada yang jualan makanan, terus udah pada siapin kayak ada bakul-bakul gitu di pinggir jalan. Itu adalah bakul yang berisi nasi ketan atau sticky rice-nya khas Laos. Jadi sebentar lagi kita akan duduk dan ini bakal jadi pengalaman yang menarik sih. Mari kita lihat ya. Jadi kita disuruh untuk tidak sama sekali menyentuh biksunya dan kita akan mengambil nasi ketan yang ada di sini. Nah, kalau misalnya biksunya udah kelewat, kita nggak perlu kasih nasi, nggak apa-apa. Almsgiving, kita tuang air ini ke mangkok ini, terus kita ingat orang-orang yang telah meninggal, kita doakan mereka dan siram ke pohon ini. Terakhir kita taruh sesajen bunga ini ke depan altar di sini. Oke, selesai. Itu dia pengalamanku selama di Luang Prabang. Ini benar-benar kota yang penuh sekali akan budaya dan masih dijaga kelestariannya. Aku benar-benar suka banget. Ini tuh feel-nya kayak Jogja tapi versi Laos. Sebuah negara yang tidak memiliki laut, guys.
Jadi itu aja yang bisa ku sajikan buat kalian. Semoga suatu hari nanti kalian punya kesempatan buat main-main ke Luang Prabang karena kotanya cakep banget. Untuk saat ini masih belum ada direct flight, jadi harus lewat ibu kota, Vientiane, dan segitu aja untuk video kali ini guys. Thank you guys for watching. Bye-bye.